Yang membuat Bang Faris merasa kecewa Bang Faris terkait dengan tuntutan 6 tahun atas berkar Bang Faris? Nggak apa-apa, maksudnya dalam arti kata ya saya mesti mengikuti proses itu sampai selesai lah. Bahwa pasal yang digunakan adalah pasal pengedar bukan pasal penguasaan. Gimana tanggapan dari Pak Faris? Ya, semua masih SOP kan, jadi artinya dalam arti kejaksaan ya SOP ya, yang mesti mendakwa, mesti menetapkan, penasihat hukum harus membela gitu kan. Jadi pada akhirnya ya vonis akan diserahkan kepada pengadilan kan. Sidang Pansar M ini kan setelah 2 kali ditunda, ini kan masuk pada penuntutan ya, 2 kali tunda, sekarang dituntut lah. Jadi ketika proses secara formal jaksa menuntut, pengacara membela, hakim memutus. Ini kan baru sesi jaksa menuntut. Nah, persoalannya adalah dakwaan ini kan dakwaan seorang Faris M sebagai pengedar, ya, yaitu pasal 114, pasal 112 dan pasal 111. Itu pasal pengedar. Nah, si Faris M ini kan sebagai pengguna. Dia sebagai pengguna, tapi kemudian dituntut pasal 114-nya pengedar utamanya lepas. Tinggal pasal 112 dan 111 ya. Nah, Faris M ini dituntut 6 tahun penjara. Tapi dia adalah pengguna. Tapi tampaknya dia dituntut sebagai pengedar juga. Begitu. Jadi kita kemudian akan melakukan pembelaan. Tapi yang paling penting kan fakta-fakta di persidangan sama-sama sudah kita ketahui bahwasanya seorang Faris M adalah pengguna. Bahkan dia cenderung adalah korban dari narkotika. Nah, kalau kemudian harapan kita kemudian ternyata hakim pun memutus dia bersalah dan dihukum, itu tentunya kan orang yang sudah jatuh, kemudian korban sudah jatuh bukan diselamatkan, tapi malah jatuh ketimpa tangga, ketimpa apalagi, ketimpa cat, ketimpa ember, ketimpa apalagi, sama ketimpa mungkin kepala gagal. Nah itu banyak timpanya. Jadi ini akhirnya kan kita nggak dalam posisi melakukan penyelamatan terhadap korban yang dari narkotika ini. Dia kan pengguna. Jadi ini kita cukup sayangkan tuntutan seperti ini, di mana dituntut 6 tahun, kita sangat sayangkan karena tidak memperhatikan aspek-aspek seorang pengguna narkotika, di mana sebenarnya mereka adalah korban yang paling susah lah. Tapi kalau korban ini kemudian dihukum, tentu habis dia. Masa dia pulihnya tuh nggak ada lagi. Sudah dituntut 6 tahun. Kalau dia putus hukuman juga 6 tahun, dia habis posisi dia. Gitu. Jadi kita tidak menyelamatkan seorang pengguna, malah kita menghancurkan. Ini yang kita sayangkan. Seorang pengguna narkoba berat yang sudah kecanduan kemudian harus dihukum yang berat juga. Artinya kan kita tidak menyelamatkan jiwanya, tidak menyelamatkan fisiknya, tapi kita membiarkan dia belangsak. Tahu belangsak? Nah, belangsak itu di bawahnya beluguk, gitu ya. Hancur-hancurnya. Jadi gitu. Jadi kita akhirnya kita harus menyelamatkan dia. Jadi kami sebagai pembela akan melakukan pledoi, tentunya dengan hati nurani lah. Apalagi pihak BNN, kepala BNN sudah menyatakan pengguna itu korban, jangan dihukum. Tapi ini kan masih tetap dituntut, ya kan? Mungkin hanya karena mematuhi prosedur dakwaan yang sudah telanjur diadakan, yaitu pasal ini di mana dia adalah pengedar dan dipaksakan, ya sudah nggak apa-apa. Namanya juga jaksa menuntut. Gitu, sebenarnya ada posisi jaksa bisa menuntut lepas juga atau menuntut rehabilitasi juga, ada posisi itu, tapi tidak digunakan oleh pihak jaksa, tapi mereka tetap menuntut 6 tahun masa penjara. Ini yang kami sesalkan. Sebagai pembela, sebagai pengacara kami menyesalkan ini karena kami punya roh yang sama dengan kepala BNN dengan BNN, bahwasanya pengguna adalah korban. Pengguna adalah korban. Jangan kemudian dihancurkan kehidupannya dengan tambahan hukuman. Nggak ada efek jera kalau pengguna, karena pengguna itu kecanduan. Harus direhabilitasi, bukan dihukum. Dihukum tuh nggak akan ada efek jera, dia akan tetap kecanduan terus. Tapi kalau dia direhabilitasi, dia akan pulih dari kecanduan tadi dan dia bisa selamat hidupnya. Ini yang tidak diperhitungkan. Makanya secara malam ini kita harap mungkin ada perubahan tentang konstelasi hukuman dan penuntutan terhadap pengguna narkotika. Jangan seperti ini. Nah,